Hari Rabu Lur, tanggal 23 November 2022. Bagaimana kabarnya YouTuber pemula? Masih semangat bikin konten dan semangat edit dan semangat upload? Pastinya tidak lupa sebagai YouTuber pemula, pastinya tidurnya malam-malam sampai jam 1 malam sampai jam 2 malam ya. Kenapa Kang? Kok tidurnya malam-malam YouTuber pemula itu? Ya berkunjung Lur, ya membalas komen, ya berkunjung ke channelnya teman-teman sesama pemula. Memang ya kita bukan artis, jadinya ya kita harus banyak berkunjung ke sesama pemula. Kita saling support dengan teman-teman kita sesama YouTuber pemula. Untuk pagi ini ngobrol santai saja Lur. Trahyo Kang Mul AI ini tidak punya skill untuk bisa dibagikan. Ini tadi pagi saya juga ke kebun Lur, menanam apa itu, bibit kelapa entok untuk masa depan Lur. Nah, karena kita ya Kang Mul AI tinggalnya di desa Sempu Ngebel Ponorogo, kegiatan aktivitas di warga di sini ya ada yang petani, ada yang wira swasta, ada yang pedagang. Tergantung skill kemampuan yang dipunya. Yang untuk Kang Mul AI ya jujur ya tidak punya skill apa-apa. Kalau pagi ya ke kebun, kalau siang ya di rumah masak loh. Kenapa kok masak? Ya iya toh, laki-laki kan ya juga bisa toh memasak gitu loh. Karena ini Lur, menunggu waktu untuk ya mengisi waktu luang itu dengan membuat video, membuat konten. Jujur saja Kang Mul AI istrinya bekerja di luar negeri Lur. Jadi ya pastinya sebagai seorang laki-laki yang istrinya bekerja di luar negeri, paling tidak itu lebih sering memegang HP Androidnya. Untuk apa Kang? Ya untuk WA, untuk telepon, untuk kabar-kabar gitu loh. Selain dengan teman-teman saudara yang pasti lebih banyak dan lebih sering itu komunikasi dengan pasangan yang lagi di luar negeri. Ya komunikasinya ya saling support lah. Yang di rumah juga mensupport. Tetap semangat ya Bu kerjanya di sana. Tetap banyak berdoa di negerinya orang, di negaranya orang. Yang di sana juga tetap mensupport yang di rumah. Apapun kegiatan yang di rumah selagi itu positif ya didukung dan disupport. Nah, karena seringnya kita memegang HP, pastinya di waktu luang tidak chat atau WA-an dengan keluarga ataupun sahabat ataupun pasangan, pastinya kita kepo ya. Kepoin channel-channel YouTube. Nah, ketika kita menemukan sebuah channel YouTube yaitu tutorial tentang YouTuber pemula, pastinya Kang Mul juga pengen dong punya penghasilan dari YouTube. Nah, dari itu makanya saya sering membuat konten video, entah itu konten di kebun ataupun konten di jalan saat kita jalan-jalan ya. Seperti kata Kang Mul kemarin-kemarin bahwa Kang Mul AI tinggal di desa Sempu Ngebel Ponorogo itu sangat mudah membuat konten Lur. Karena di wilayah kecamatan Ngebel Ponorogo itu banyak sekali tempat wisata selain andalannya Telaga Ngebel. Paling tidak kita membuat konten di sana juga bisa. Entah berapa hari sekali ya kita. Kalau dari rumahnya Kang Mul cuman ya 15 menit sudah nyampe lah di tempat-tempat wisata yang ada di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Jadi kita bisa membuat konten di sana. Nah, ketika tidak jalan-jalan tetap bisa ngonten Lur. Kita on kamera sambil menghadapkan kamera HP kita ke wajah kita dan kita dongeng bersama. Kayak siar mrungokne dongenganmu ki sapa to Pak D, Pak Dewe ku wis tuwek, dongenganmu ora bermutu. Wis tenang ya Lur, tenang. Hidup ini pasti ada yang mencela meskipun kita sudah berusaha baik mungkin yang di Pak D. Kita berusaha dengan hal-hal positif, tapi pasti ada yang
menghina kita ataupun yang mencela kita atau menghujat kita, itu tidak masalah lur. Namanya juga kehidupan di dunia nyata maupun di dunia media sosial. Kita harus siap. Kita tidak ada ruginya lur sebagai YouTuber pemula. Kita tiap hari membuat konten, entah itu di lingkungan kita ataupun di tempat wisata ataupun dimanapun. Yang penting itu ruang terbuka untuk publik ya. Kita unggah di media sosial kita. Kalau saran dari Kang Mul ya, media sosial itu semuanya hampir sama kalau kita mengerti teori dan prakteknya untuk menghasilkan penghasilan dari media sosial. Tapi untuk Kang Mulai yang tidak punya skill ini, untuk menghasilkan penghasilan dari HP kita, HP Android ya di YouTube ini. Karena di YouTube ini simple dan mudah, asalkan kita mau konsisten untuk terus berkarya. Tiap hari kita membuat video, kalau tidak bisa sehari sekali ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita membuat video dan kita unggah di channel YouTube kita, dan kita terus aktif di YouTube ini. Kalau kita sudah bikin video, kita edit dan kita unggah, lalu kita jalin silaturahmi dengan teman-teman sesama pemula. Ya kita tetap hobi kita, kalau petani ya kita tetap menonton video-videonya tentang pertanian, ibarat cara merawat pohon durian kalau kita petani durian. Kalau kita petani padi ya cara mengatasi hama di tanaman padi. Kan bisa kita melihat channel-channel besar untuk menggali informasi dan menambah wawasan. Nah, kita berkunjung ke channel-channel kecil, channel sesama pemula seperti channelnya Kang Mul ini, untuk saling support ya. Namanya support itu ya kita tonton mungkin ya 50%, 70% dari durasi videonya. Habis itu kita like, comment, subscribe lur. Nanti ya pasti akan kita juga akan ada yang berkunjung ke channel kita. Karena kita bukan artis, kita hanya warga biasa. Yang bisa kita lakukan di YouTube ini hanya kita membuat konten sebanyak mungkin, kalau bisa ya yang bermanfaat dan banyak ditonton itu karena manfaatnya. Ya saya jujur loh, video-videonya Kang Mulai belum ada yang bermanfaat, dan semuanya itu ya ala kadarnya saja, cuman modal HP, skill juga pas-pasan, tidak punya skill sama sekali. Ini hanya orang terlalu ngoyo, terlalu ngotot pengen menghasilkan penghasilan dari video-video kita. Tapi tidak ada salahnya untuk kita terus berkarya di YouTube ini lur. Karena ya kita tidak sendirian, yang penting kita itu terus telaten, konsisten terus. Kan channel YouTube-nya Kang Mulai itu hampir 10 bulan, 11 bulan baru tercapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Itu murni lur. Maksudnya murni, tidak membeli subscriber, tidak membeli jam tayang, hanya dari hasil dari saling kunjung saja lur. Saya kunjung ke channelnya teman-teman pemula dan saya saling support dengannya. Akhirnya ya meskipun tidak semuanya, sebagian ada yang balik nonton ke channelnya Kang Mulai, jadi kan ya jam tayangnya nambah, subscriber juga nambah. Alhamdulillah untuk channel YouTube-nya Kang Mulai sudah mempunyai subscriber 5.500-an. Ya kalau untuk penghasilan ya masih sedikit, tapi saya bersyukur banget. Siapa sih Kang Mul ini bisa membuat sebuah channel YouTube dan menghasilkan meskipun sedikit. Tiap kali kita membuat video, kalau channel kita sudah monet, akan menghasilkan entah itu 100 rupiah, 100 perak ataupun berapapun. Itu sudah suatu kebanggaan. Dan beda ya antara seorang YouTuber dan lainnya itu. Kalau YouTuber itu kan kita tidak mencari-cari kesalahan atau kekurangan dari sebuah kejadian, tapi kita hanya berbagi informasi tentang sebuah kejadian. Ibarat kata ya ada banjir,
Ya kita bikin video tentang banjirnya, tentang airnya, bukan masalah siapa yang membuat, yang menjadikan banjir itu. Jadi kita hanya membuat video, dan kita usaha tidak sebagai YouTuber pemula tidak usah mengunggah video yang kontroversial lur. Istilahnya meskipun itu nantinya rame, tapi kan itu tidak bagus, belum tentu dimunet. Ibarat kata ya, ada tetangga kita bertengkar, terus kita bikin video, wah ini pasti rame ini yang nonton, ini ada orang bertengkar ini, itu tidak bagus loh. Jangan membuat video seperti itu. Terus lagi kita jangan re-upload. Kita bisa ya, katanya tutorial itu ada gajinya puluhan juta, ada hasil dari re-upload. Re-upload itu kita rekam layar loh. Ibaratnya ada banjir bandang ya, kita pengen upload video tapi tempatnya jauh, jadi kita play unggahan video teman kita di YouTube, lalu kita rekam layar dengan utuh semuanya lur, tanpa kita edit. Durasi full, ibarat durasi 10 menit ya, kita unggah sama persis nantinya. Meskipun video kita ditonton puluhan ribu kali ditonton, saat pengajuan monet dipastikan tidak akan lolos lur. Mendingan ya sejelek apapun, meskipun video kita burik, jelek, tidak jelas, yang penting itu original bikinan kita sendiri. Nanti tidak akan ada rasa khawatir. Lah kalau kita hanya video re-upload terus kita videonya banyak yang nonton, saat pengajuan ditolak, itu nanti ya kita kecewa. Sudah berusaha sebagai YouTuber pemula berbulan-bulan, kurang tidur, kurang makan, berkunjung ke banyak channel untuk mendapatkan subscriber dan penonton, akhirnya ditolak monetisasi gara-gara re-upload itu tadi lur. Meskipun kontennya campur-campur ya, kalau ndak percaya bisa cek videonya di channelnya Kang Mul AI, itu videonya campur-campur semuanya lur. Ada video berkebun, ada video wisata, ada video otomotif tentang motor bekas dan mobil bekas yang saya unggah itu, tapi juga menghasilkan dolar, meskipun sedikit ya tetap menghasilkan dolar. Maka dari itu mendingan kita bikin video original, video bikinan kita sendiri. Jadi saat pengajuan monetisasi yang Kang Mul AI alami di dua channel, yaitu channelnya Kang Mul AI dan Durian Ngebel Ponorogo, kurang dari 24 jam langsung diterima monetisasinya lur, pengajuannya. Jadi tidak lama-lama, dan dua channel itu saya jadikan satu AdSense-nya lur. Meskipun kita hanya membuat video di pekarangan rumah, ibaratnya ya kita bersih-bersih di pekarangan rumah, itu kita bikin video ndak apa-apa. Nanti siang kita masak-masak, bikin video ndak apa-apa. Video campur-campur akan dimonetisasi juga. Waktu itu video Kang mulai sudah 100 lebih itu lur, baru tercapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang di channelnya Kang Mul AI. Dan videonya juga asal-asalan, asal jadi gitu loh, juga campur-campur dan asal jadi, akhirnya juga monetisasi. Daripada kita membuat video yang bagus tapi video re-upload videonya dari channelnya orang, kita rekam layar, kita unggah lagi ataupun kita download, nanti akan dideteksi oleh YouTube bahwa itu bukan video original bikinan kita. Nah dari itu sebagai YouTuber pemula kita harus semangat. Pertama ya semangat membuat konten, entah itu bagus ataupun tidak, yang penting tidak melanggar aturan pemerintah dan kearifan lokal. Setelah itu kita upload, setelah upload ya kita tetap jalin komunikasi, kita saling berkunjung ke channel YouTubers pemula, dan kita mengambil durasi aman. Durasi aman itu seperti apa? Kalau videonya itu 10 menit ya kita tonton 5 menit atau 6 menit. Kalau bisa tonton 2 video, 3 video, baru like, comment, subscribe. Kalau kita hanya nonton 2 menit, videonya panjang, lalu kita like, comment, subscribe, nanti sore ya akhirnya hilang juga, sama-sama rugi. Kita ya capek, yang punya channel juga capek, yang berkunjung juga capek gitu. Tapi ya namanya kita itu, kalau kita sih ada wifi, sinyal wifi itu ringan lur menjadi YouTuber itu. Tapi kalau tidak ada wifi sangat berat, karena kita selalu memikirkan kuota.
wah sudah menghabiskan kuota 10 giga kok baru dapat 5 subscriber, ini bagaimana? Akhirnya kita pusing sendiri. Kalau untuk yang punya signal wifi itu ya dibilang mudah, ya mudah, karena kita tidak memikirkan kuota, ya tetap bayar 1 bulan sekali. Tapi kan sekarang itu juga ada wifi gratis toh lur. Kalau kita unggah video 10 menit itu saja kita di warung kopi itu mungkin ya bisa, tidak terlalu lama juga kalau cuma durasi 10 menit. Terus saya itu kalau bikin video itu untuk di channelnya tutorial ala Kang Mul ini memang sengaja lur, saya bikin di atas 8 menit karena saat monetisasi bila kita membuat video 7 menit nanti akan ya setelah monetisasi muncul iklan, kita setting iklannya itu aja hanya muncul 2 lur, di depan dan di akhir video. Kalau hanya 7 menit itu kalau di depan tidak muncul iklan, pastinya di akhir video di belakang akan muncul iklan. Tapi untuk penonton kalau isi konten kita itu tidak bagus, mana mungkin sampai nonton video kita sampai durasi full 7 menit. Nah, untuk mendapatkan tayang iklan kan kita harus sampai nonton 7 menit sampai akhir dari video tadi. Nah, akhirnya ya pendapatan kita kecil. Maka dari itu sebagai pemula kalau bisa ya kita bikin video di atas 8 menit. Biar ada di tengah-tengah video itu ada iklannya, iklan mid-roll lur. Bisa kita setting juga iklan mid-roll itu. Barat 9 menit kita isi 3 jeda iklan, 3 iklan. Tapi kembali lagi pada rezeki lur. Meskipun kita setting 10 menit kita isi 5 jeda iklan, 5 iklan, kalau tidak rezeki ya munculnya cuma 1 ataupun 2, tapi itu sudah menjadi kebanggaan dan perlu kita syukuri lur. Nah, bagaimana? Masih semangat bikin videonya, menjadi konten kreator, jangan pensiun dulu lur sebelum monet. Kalau sudah monet kita jarang-jarang upload tidak apa-apa. Kalau hanya untuk gaya-gayaan, kebanggaan bahwa kita punya channel YouTube yang sudah monetisasi, kita upload video 10 toh, sebulan sekali, 2 bulan sekali, tidak apa-apa. Nah untuk YouTuber yang sudah monetisasi, kalau bisa itu upload video jangan lebih dari 6 bulan loh. Kalau kita upload video lebih dari 6 bulan nantinya dismonetisasi, iklannya dibatalkan. Karena selama 6 bulan tidak ada penghasilan, tidak ada dolar yang masuk di AdSense kita. Maka dari itu kita kalau tidak ada waktu ya kita tetap bikin video, entah itu video short ataupun video reguler panjang. Masa 6 bulan sekali tidak membuat video 1 pun, kan masih bisa kita meluangkan waktu untuk 1 video saja untuk 6 bulan. Nah, kalau belum monetisasi harusnya kita lebih semangat lagi. Tapi kalau sudah monetisasi, baru monet 1 hari, 5 hari, 10 hari, kita pastinya cek saldo, cek penghasilan di channel kita, pastinya kecil banget lur. Karena video kita meskipun ditonton puluhan ribu, ratusan ribu, itu kan sebelum monet. Itu hanya untuk alat mencapainya syarat monetisasi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu. Nah, setelah kita monetisasi ya setiap hari kita harus upload video, kalau bisa 3 kali sehari, 2 kali sehari, atau minimal ya sehari sekali untuk menghasilkan dolar. Lah kalau kita tidak bikin video yang baru lagi, dolarnya dari mana? Kalau tidak video-video lama kita itu ada yang nonton, kalau itu ya ada yang nonton ya masih menjadi penghasilan juga. Terus thumbnail lur, thumbnail itu apakah perlu banget? Ya perlu banget lur untuk memperkuat. Kalau thumbnail kan ada pastinya ada tulisannya atau apa gitu maksud dari isi video itu. Tapi untuk Kang Mul AE yang ini belum sempat membuat thumbnailnya. Mungkin ya ke depan kalau sudah
ada waktu ya bikin thumbnail juga Lur, untuk memperkuat ya isi video, untuk membuat penonton yang menonton itu semangat ngekliknya Lur. Jadi ya kita sebagai YouTuber pemula tetap semangat membuat video. Setelah upload kita tetap berkunjung ke channelnya teman-teman kita sesama YouTuber pemula. Dan tidak lupa kita selalu belajar dari channel-channel besar untuk menggali ilmu dan bisa kita terapkan di dalam channel kita. Entah itu berapa persen ya tergantung kitanya. Terima kasih Lur yang sudah support channelnya tutorial ala Kang Mul dan channelnya Kang Mul AI dan channelnya Durian Ngebel Ponorogo. Dan mohon maaf bila ada salah kata, dan mohon maaf bila ada teman-teman yang belum sempat Kang Mul AI kunjungi. Dan terima kasih Lur.